Hello, para penikmat catur, welcome to Jari Pelawi Chess. Tahun 1958, para pemain legendaris dunia dibuat terkejut oleh Mikhail Tal. Pada umumnya, pemain catur memikirkan bagaimana cara mendapatkan menteri ataupun perwira. Beda yang dilakukan Mikhail Tal. Dia berpikir bagaimana cara mengorbankan menterinya. Luar biasa. Dan kali ini Mikhail Tal memegang bidak hitam dan Mieses memegang bidak putih pada turnamen Latvia Championship 1958. Selamat menyaksikan. Mieses membuka pion E 2 langkah dan Mikhail Tal pion C 2 langkah. Pembukaan ini disebut pembukaan Sisilia. Oh iya teman-teman, kalian juga harus aktif ya di kolom komentar agar video ini bisa FYP ataupun kesebar ke beranda-beranda teman-teman penikmat catur lainnya. Oke, kali ini pion E dinaikkan 1 langkah oleh Mikhail Tal dan dibalas oleh Mieses. Kuda ke F3. Mikhail Tal pion D 2 langkah mengajak pertukaran pion. Awalnya langkah yang dilakukan Mikhail Tal seperti pada umumnya ya teman-teman, belum terbaca serangan apa yang akan dia lakukan. Tetapi di akhir-akhir, pertengahan sampai akhir, kita bisa takjub dengan cara berpikirnya. Saya juga sampai luar biasa memikirkan itu. Bisa seorang Mikhail Tal memikirkan langkah sampai 8 atau 9 langkah ke depannya. Kali ini Mieses menaikkan kuda ke C3 dan Mikhail Tal kuda ke F5. Mieses gajah ke E2 dan Mikhail Tal gajah ke E7. Kedua pemain terlihat sudah mulai mengaktifkan perwiranya ya teman-teman. Dan Mieses rokade pendek dan dibalas Mikhail Tal juga rokade pendek. Kali ini menteri bergeser ke jalur E dan Mikhail Tal menaikkan pion B 1 langkah dan dibalas pion A 1 langkah. Gajah ke B7 dan gajah ke D1. Ritme permainan untuk membuka serangan dari jalur sayap menteri ya teman-teman. Bagaimana kita bisa melihat kedua pemain rokade pendek dengan jalur yang sama ya. Maka dari itu kombinasi perwira gajah ataupun kuda harus aktif melihat posisi agar ruang gerak semakin terbuka ya. Mieses mengajak pertukaran kuda ya, menyederhanakan permainan agar tidak terlalu ribet ya. Menurut saya Mikhail Tal menerimanya. Dan kali ini menteri memakan kuda sekaligus mengambil jalur G. Lalu Mikhail Tal menaikkan pion F2 langkah. Sebenarnya tadi bisa en-pasan itu ya teman-teman. Setelah en-pasan bisa benteng ke E1 tadi seharusnya, tetapi Mieses tidak mengambil langkah itu. Dia tidak terburu-buru ya teman-teman. Dan kali ini gajah ke E2. Mieses tampaknya membaca serangan yang akan dilancarkan oleh Mikhail Tal. Dan kali ini kuda dinaikkan untuk mengganggu pergerakan dan akhirnya Mikhail Tal langsung melahapnya dengan gajah. Dan kali ini pion yang memakannya, karena jika menteri itu posisinya akan tidak terbuka ya, jalur posisi di jalur benteng F. Walaupun double, Mieses tetap menaikkan pion H karena sudah mengunci teman-teman. Dan kali ini posisi gajah Mikhail Tal menaikkan ke D5. Jalur posisi kanan dan kiri bisa dia kuasain karena belum ada yang menghalang. Dan kali ini menteri dinaikkan, berusaha mengepin jika menteri putih bergeser. Oke, terjadi pertukaran pion ya teman-teman, pion kali pion, dan jalur A sudah tidak terhambat oleh pion kembali. Dan kali ini Mieses mencoba mengarahkan serangan dari jalur H dan G ya.
dengan konsep pion terus mendobrak ke depan tuh sepertinya. Menghalau itu Mikhail Tal memajukan pion G dan benar sekali sudah terkunci ya teman-teman. Posisi G dan H sebenarnya ini bisa diuntungkan di posisi hitam ya teman-teman. Karena posisi yang sekarang ini Miesis ataupun yang putih tidak memiliki kuda lagi. Sementara akses untuk mendobrak pertahanan jika posisi pion sudah rapat seperti itu harus kuda teman-teman. Maka dari itu bisa dibilang ini posisinya diuntungkan oleh Mikhail Tal nih seperti ini. Dan kali ini jalur A juga sudah dikuasai oleh Mikhail Tal. Dan benteng berusaha pukul mundur menteri dan menteri mundur ke A5. Jadi teman-teman bisa ngambil pelajaran dari langkah yang dilakukan oleh Miesis ya teman-teman. Posisi pion H dan pion G itu jadi pelajaran bagi kita. Sebenarnya langkah seperti itu mempersulit penyerangan putih ke Raja Hitam. Dan kali ini menteri mengancam kembali pion yang ada di C2 dan menteri menjaganya. Kali ini gajah ditarik mundur dan Miesis menaikkan pion G satu langkah mengunci dengan posisi gajah ya. Dan kuda naik mengambil posisi yang cukup strategis ya. Kalau kuda ini bisa ke C5, ke C3 maksud saya. Tapi itu sudah diantisipasi oleh Miesis. Maka kuda mundur kembali ke C7. Dan ini masih konsep untuk serangannya masih dibangun ya teman-teman oleh Mikhail Tal. Karena posisi dari sayap kanan sudah bisa dibilang agak mentok itu. Maka menteri akan benar sekali, menteri pukul mundur ke A6. Menteri sepertinya mengambil alih posisi ke C6 itu teman-teman. Dan kali ini Miesis mengetahui hal itu. Benar, kali ini posisinya menteri sudah di C6, posisi yang sangat dangerous. Dan raja terpaksa mundur. Dan jalur 2 diambil alih oleh Mikhail Tal, benteng ke A2. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kuncinya di pion H dan pion G. Jangan pernah melakukan hal seperti ini jika kalian bertanding ya. Karena putih dengan posisi ini sudah bisa dibilang harus bertahan teman-teman. Mau nyerang dari mana dia? Sementara kuda dia tidak ada lagi teman-teman. Maka dari itu kalian jadikan pelajaran ini langkah Miesis. Jangan lakukan seperti ini gitu. Jika bertanding dengan posisi yang memungkinkan untuk seperti ini, tadi seharusnya jangan seperti itu pion yang di H dan G. Kita bisa melihat ya teman-teman, kuda Mikhail Tal sudah merajalela masuk ke C3. Dan kali ini gajah dipukul mundur ke D1. Dan gajah ini ambil tempo nih teman-teman. Mikhail Tal menaikkan gajahnya tadi ke C6 itu tempo. Dia ingin melihat pergerakan dan benar sekali Mikhail Tal berusaha mengambil tempo dan sudah 2 kali langkah berulang. Terpaksa Mikhail Tal mengambil langkah berbeda dan kali ini pion C 1 langkah. Ini cukup brilian teman-teman. Langkah yang brilian yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Dan harus dimakan dengan pion D ya teman-teman. Jika dimakan dengan pion B maka posisi sayap kanan itu akan didobrak habis-habisan oleh menteri dan benteng. Kali ini posisi skak dan raja naik. Sudah rumit teman-teman kalau seperti ini posisinya. Kalau kuda tidak dimiliki ya, dan jalurnya posisinya sudah seperti ini sudah sulit. Karena teman-teman perhatikan itu, benteng sudah menguasai jalur 2. Dan kali ini kuda merajalela masuk ke B1, skak dan raja mundur dan naik lagi. Lalu mengambil posisi gajah, benar sekali gajah ke B7. Dan kali ini gajah mengancam menteri dan menteri mundur ke C6. Berusaha mengincar pion si Miesis, tapi menteri langsung menjaganya ya teman-teman. Kali ini benteng tidak mau, memaksa agar Miesis yang memakan ya, karena kalau dimakan itu benteng dengan benteng, pion akan memakan dan jalurnya enak, lumayan strategis, tidak ada yang menghalang. Kali ini kuda seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kuda merajalela di sini.
kuda mencari posisi ya, membuka ruang untuk jalur gajah terbuka. Kali ini gajah dinaikkan ke atas karena bagi Mikhail Tal sudah tidak penting ya, kalau menurut saya gajah putihnya sudah membuka ruang tadi dan kerja gajah sudah cukup bagi Mikhail Tal. Tapi di sini apakah Miesis menyambutnya gajah kali gajah? Dan benar, gajah kali gajah, dan Mikhail Tal memanfaatkan kudanya, lagi-lagi posisinya sangat brilian langkah-langkah kuda ini. Bisa dibilang 90% putih hanya bisa bertahan ya, menerima gempuran yang dilakukan oleh Menteri, Benteng, dan kuda. Kali ini jalur 2 diambil alih kembali oleh Benteng, menyiapkan strategi penyerangan dari jalur Menteri dan jalur kuda. Dan Miesis memakan pion. Hal itu tidak membuat Mikhail Tal bingung ya, karena sudah berpikir akan posisi skak. Dan kali ini Menteri ke A7 mengantisipasi posisi agar pion yang ada di D4 aman. Perhatikan teman-teman, Menteri bisa skak di A1 ya, jadi benteng tidak bisa pukul pion yang ada di D4. Seperti yang saya bilang, putih hanya bisa bertahan. Ini langkah penentu teman-teman. Kalian bisa pause videonya langkah apa yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Dan kali ini benteng pukul, dan kalian bisa pause videonya apa yang dilakukan oleh Mikhail Tal dengan langkah selanjutnya. Oke teman-teman, Mikhail Tal mulai melakukan pengorbanan, tapi dangerous position. Dan sekali ini skak ya, skak kuda. Teman-teman juga bisa tahu tidak bisa ditutup ya, harus dimakan. Kalau pakai gajah, makannya langsung mati tuh, karena Menteri langsung ke A1. Dan kali ini dipukul pakai Menteri, dan kali ini skak di H1. Sudah memprihatinkan posisinya teman-teman ya, karena hanya bisa ditutup oleh Menteri teman-teman. Dan kali ini skak di H3 selesai, hanya bisa ditutup oleh Menteri dan dimakan oleh Menteri skak mat. Terima kasih teman-teman sudah nonton videonya. Tolong di kolom komentar diberikan komentarnya. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless.